Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'd. Para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat, para pecinta khas Sukodono, Lumajang, Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur, para santri pondok pesantren Bina Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Fiqh Qimatuz Zaman Indal Ulama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam mengkaji kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada sore ini kita akan membahas suatu tema, yaitu waktu dalam sunnah an-nabawiyah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang bagaimana pentingnya waktu yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Kita katakan bahwa banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang pentingnya waktu di dalam kehidupan umat Islam. Maka pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan pada suatu tema, yaitu waktu dalam sunnah. Kita tahu bahwa sunnah ini menjadi sumber yang kedua bagi umat Islam. Artinya bahwa ketika seseorang ingin menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahannya, ketika dia cari di dalam Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran tidak ada, maka carilah pada sumber yang kedua, yaitu sunnah an-nabawiyah. Bayanus sunnatil mutahharati liqimatiz zaman, halaman 36. Amma sunnatul mutahharatu fal bayanu fiha asrahu wa awdah. Dikatakan bahwa penjelasan tentang pentingnya waktu di dalam kerangka sunnah an-nabawiyah, seperti yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jika dibandingkan dengan Al-Quran, maka tentu di dalam as-sunnah itu lebih jelas, lebih terperinci. Faqad rawal Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada satu hadis yang sangat masyhur sekali yang sering dikutip oleh para dai, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kemudian oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini, bahwa ada dua kenikmatan yang sering dilupakan, yang sering dilalaikan oleh kebanyakan orang. Katsirun, di mana orang banyak melalaikan dua kenikmatan penting ini. Apa dua kenikmatan yang banyak dilalaikan, yang banyak dilupakan oleh orang itu? Tak lain adalah yang pertama, as-sihhah, nikmat sehat. Nikmat sehat ini banyak dilupakan oleh orang karena ketika dia sakit, maka barulah dia sadar betapa pentingnya nikmat sehat. Barulah ketika dia masuk ke rumah sakit dan membayar bahkan sampai puluhan juta, maka disitulah kemudian dia paham betul bagaimana dengan nikmat sehat. Kemudian yang kedua, wal faragh. Faragh artinya waktu luang. Waktu luang artinya bahwa banyak orang yang menyia-nyiakan waktu luang, dan mereka baru sadar bahwa waktu luang itu penting di dalam kehidupannya ketika dia tidak ada waktu lagi.
Ini dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Fazzamanu ni'matun julla wa minhatun kubra. Kita sepakati bahwa namanya waktu itu adalah kenikmatan yang amat besar, merupakan anugerah yang amat luar biasa. La yadriha wa yastafidu minha kullal faidati illa al-muwaffiquna al-afdad. Tidak ada yang mengetahui rahasia pentingnya waktu. Tidak ada yang menyadari pentingnya waktu kecuali orang-orang yang mempunyai rasa yang tinggi, mempunyai cita rasa yang tinggi, mempunyai intelijensi yang tinggi, mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Kita ketahui itu dari redaksi hadis yang kita baca. Di dalam hadis itu dikatakan katsirun. Katsirun artinya banyak. Banyak orang yang menyia-nyiakan waktu mereka. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Artinya yang benar-benar menggunakan waktu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan itu amatlah sedikit. Oleh karenanya tidak salah ketika Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia seluruhnya berada di dalam kerugian. Al di sini adalah istighraqil jins. Al insan artinya semua manusia tanpa terkecuali itu berada di dalam kerugian. Apakah semuanya? Ternyata masih ada lanjutannya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali. Nah, inilah golongan-golongan inilah yang kemudian kita sebut sebagai al-mutafawwiqun al-afdad. Orang-orang yang mempunyai cita rasa yang tinggi. Yaitu siapakah mereka? Amanu, orang yang beriman, mempercayai kepada Allah, mempercayai hari akhir, mempercayai kitab Allah, Rasul dan seterusnya. Tidak hanya cukup dengan percaya saja, namun mereka kemudian mengimplementasikan, membuktikan keimanannya itu dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan mereka juga saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat kepada orang lain untuk bersabar, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa afada anna al-mustafidina min dzalika qillatun. Sehingga kita bisa ambil dari hadis ini suatu pelajaran penting, yaitu bahwa orang-orang yang benar-benar menggunakan waktu mereka dengan sebaik mungkin itu adalah qillatun, orang yang amatlah sedikit. Wa annal katsira mufarritun maghbunun, dan kebanyakan orang itu justru membuang waktu, justru menyia-nyiakan masa hidup mereka. Ini adalah hadis yang sangat penting menjelaskan tentang betapa banyak orang yang membuang waktu mereka, betapa banyak orang yang tidak memaksimalkan waktu mereka. Kemudian juga ada hadis yang lain, di mana hadis ini membicarakan tentang keadaan hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Hadis hasanun sahih. Jadi dalam hadis ini secara umum menjelaskan tentang bagaimana keadaan seseorang nanti di hari kiamat, di mana kesimpulannya adalah pertanyaan-pertanyaannya adalah semuanya mengarah kepada apakah dia memaksimalkan waktu ketika dia hidup ataupun tidak. Apakah semasa hidupnya
dia gunakan waktu dia dengan sebaik mungkin. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Yang pertama adalah an umrihi fima afna. Pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada seseorang itu di hari kiamat yaitu tentang umurnya. Umur yang telah diberikan kepadanya semasa hidup di dunia itu digunakan untuk apa? An umrihi fima afna. Apakah digunakan untuk kebaikan? Apakah digunakan untuk mengaji, taat kepada orang tua, atau melaksanakan semua perintah-perintah Allah, atau justru sebaliknya, dia melakukan dosa, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat, wa an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya, apakah dia menggunakan ilmu itu dengan sebaik mungkin. Terkadang orang mempunyai ilmu namun salah menggunakan ilmu itu, disalahgunakan. Ilmu yang seharusnya digunakan untuk kebaikan justru dia lakukan untuk kejelekan. Contohnya apa? Contohnya seseorang tahu ilmu mekanik, ilmu tentang memperbaiki mobil. Apakah memperbaiki mobil itu baik? Baik. Namun kalau ilmu itu kemudian digunakan untuk mencuri, bagaimana cara membuka pintu mobil yang sudah terkunci, itu orang mekanik tahu itu. Orang yang ada di bengkel tahu bagaimana cara membuka pintu membuka kunci stang yang sudah terkunci. Mereka tahu, tapi kalau digunakan untuk yang tidak sebenarnya, maka itu akan ditanyakan nanti. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa ammalihi fi maktasabahu aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Kemudian nanti akan ditanyakan tentang hartanya. Nah, khusus untuk harta ini Allah tanyakan dengan dua pertanyaan yang berbeda. Yang pertama adalah fi maktasabahu aina iktasabahu, dari mana uang itu didapatkan. Akan ditanyakan, apakah uang itu didapatkan melalui jalan-jalan yang halal dengan cara bekerja keras dari uang-uang yang halal, atau didapatkan dengan cara yang tidak halal alias haram, mencuri, merampok, begal dan seterusnya. Jangan dikira itu tidak akan ditanyakan, itu akan ditanyakan nanti. Tidak cukup di situ, Allah juga akan menanyakan fima anfaqahu. Setelah dia mendapatkan harta itu, harta ini dibuat apa? Apakah untuk kebaikan dirinya? Apakah untuk dalam rangka menjalankan perintah Allah atau dalam rangka kemaksiatan? Sampai mendapatkan uang dari hasil kerja halal, tapi uang ini digunakan untuk hal yang haram. Sampai belikan narkoba, saya sampai membelikan miras dan seterusnya, maka itu juga akan ditanyakan. Maka jangan sekali-kali kita bangga dengan harta yang melimpah ruah, karena hisabnya ini akan berat. Hisabnya 2 kali, dihitung 2 kali, akan ditanyakan 2 kali. Jika yang lainnya ini ditanyakan sekali saja, umur itu ditanyakan sekali saja, tentang ilmu itu ditanyakan sekali saja, namun ketika sampai kepada tentang harta, ini ditanyai 2 kali. Ada cerita menarik. Ada seorang ulama besar, kaya. Namun sebelum beliau meninggal, beliau membagi-bagikan hartanya ini kepada semua orang, termasuk ahli warisnya semuanya. Intinya kemudian beliau ini nol, tidak punya harta sama sekali. Akhirnya muridnya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa panjenengan memberikan harta panjenengan ini kepada semua orang?" Apa jawabannya? Jawabannya sangat hikmah sekali, sangat bijaksana sekali. Beliau berkata seperti ini, "Saya tidak ingin harta yang saya punya ini menjadi batu sandungan saya untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau uang saya ini sudah tidak ada ketika saya mau meninggal, maka saya tidak akan ditanyakan tentang hartanya, itu sudah aman." Itu. Artinya bahwa sekali lagi masalah harta ini kita harus hati-hati. Harus berada di tangan yang tepat.
Harta harus berada di tangan yang tepat. Bukan berarti kita membenci harta, kemudian kita jauhi harta, tidak. Kita punya harta, namun harta ini kita gunakan untuk kebaikan. Jadilah seperti Umar bin Khattab, jadilah seperti Utsman bin Affan, jadilah seperti Abu Bakar. Mereka itu orang kaya, pengusaha. Namun uangnya ini digunakan untuk fi sabilillah, di jalan Allah, membantu pondok, membantu rumah sakit, membantu anak-anak yatim, membantu orang miskin, dan seterusnya. Jangan sampai harta yang kita punya itu digunakan untuk berfoya-foya, digunakan untuk bermaksiat. Karena ketika harta kita digunakan untuk bermaksiat, maka hisabnya akan sangat luar biasa. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, akan ditanyakan tentang raganya, tentang kekuatannya, tentang ototnya, digunakan untuk apa. Ketika masa mudanya digunakan untuk apa. Ketika nanti hari kiamat, maka dia akan ditanyakan an syababihi, tentang masa mudanya. Karena masa muda ini adalah masa di mana tenaga masih sangat energik, sangat kuat. Maka pemuda yang baik adalah orang-orang yang menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Karena pemuda kita terkadang, kalau kita lihat fenomena saat ini, banyak mereka menghabiskan waktu muda mereka dengan berfoya-foya. Tidak boleh seperti itu. Jangan gunakan waktu muda sampean untuk berfoya-foya. Pacaran, jalan-jalan bersama pacarnya, habis itu nongkrong-nongkrong di kafe. Pertanyaannya, dari mana uangnya? Minta ke orang tua. Aduh. Mending digunakan untuk beribadah, belajar, atau bekerja. Kemudian hasil dari uang bekerja itu kita berikan kepada orang tua kita. Maka sungguh beruntunglah orang tua yang demikian itu. Hadirin para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, inilah yang kita bisa bahas pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan kemanfaatan yang luas, bukan hanya bagi kita saja, namun juga kepada orang yang ada di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.